Ibu itu siapa? Perempuan dewasa. Kadang belum punya suami juga dipanggil ibu, sehingga belum pernah punya anak tapi dipanggil ibu. Ibu dosen, nono sih belum nikah nih Pak. Ibu, mau saya jemput, mau saya antar Bu. Itu kalau masih menggunakan paradigma lama, takrif ibu yang pertama, kapan saya melahirkan kamu kok panggil ibu? Nenek adalah orang tua yang melahirkan bapak atau ibu kita, itu nenek aslinya. Tapi sekarang asal rambutnya sudah putih saja, nenek mau kemana? Kan gitu. Itu namanya kata nenek mengalami perluasan makna yang tadinya hanya terbatas orang tua yang melahirkan bapak atau ibu kita. Tapi pada akhirnya semua orang yang pokoknya tua, rambutnya putih, panggil nenek atau kalau lagi kakek. Jadi istilah itu kadang meluas, kadang menyempit. Nah, bagaimana yang menyempit? Contohnya adalah madrasah. Madrasah itu apa? Nah, sekolah. Itu sudah takrif modern. Dulu madrasah itu tempat belajar. Bapak Ibu belajar di masjid, ini namanya madrasah. Belajar di rumah kiainya, madrasah Imam Malik itu ya di emperannya Imam Malik. Kadang di bawah pohon itu madrasah. Kira-kira kalau sampean mau kemana Mas? Ke madrasah. Bangunannya mana? Gitu. Itu namanya awalnya terbatas, tapi awalnya luas, di mana saja kita belajar namanya madrasah. Tapi sekarang menyempit. Madrasah itu sekolah, ada kurikulum, ada gurunya, itu madrasah. Kalau tidak ada kurikulumnya, belajar walaupun ada bangunannya di masjid, tetap tidak disebut madrasah. Sekarang lebih menyempit lagi. Kira-kira ada madrasah Kanisius? Nah, tidak ada. Berarti lebih sempit lagi. Tulis kurikulum studi Islam. Tidak mungkin madrasah kok isinya pelajaran Bible atau yang lainnya. Nah, itu namanya mengalami penyempitan. Kenapa saya bawa sini? Kita kembali kepada istilah hadis. Hadis di zaman awal, apakah itu disebut sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad? Bukan. Hadis waktu itu adalah semua ucapan, semua peristiwa, semua cerita, itu namanya hadis. Tetapi pada saat Nabi hadir, maka mulai muncul hadis Nabi SAW. Tapi juga ada hadis Abi Bakar, hadis siapa? Masih digunakan beberapa. Tapi nanti di era Syafi'i yang disebut dengan al-hadis itu sudah takrifnya ma'udhifa ilan Nabi SAW. Itu pun dibatasi di qolen wa fi'len wa takririn. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, dan diamnya Nabi yang menunjukkan pengakuan. Takdir itu maknanya Nabi diam, tapi diamnya itu menunjukkan beliau tidak mempersoalkan. Itu namanya qoror takdir. Bukan dengan ini saya tetapkan, bukan itu maknanya. Jadi kalau ada sahabat melakukan sesuatu di sisi Nabi, Nabi tidak problem, Nabi tidak komen, Nabi tidak menyuruh, tidak melarang, maka itu namanya takdir. Dulu Nabi pakai baju, senangnya ada motif merah, kadang hijau, ridanya. Sahabat lainnya itu ada yang pakai biru, ada yang pakai abu-abu, tidak ada masalah. Itu namanya wilayah takdir. Cuma nggak banyak diceritakan ini. Maka ini pun juga masuk dalam wilayah hadis, sesuatu yang dilaporkan dari Nabi, baik itu ucapannya, lakunya, maupun diamnya Nabi atas lakunya sahabat di sekitarnya.
segala hal yang tersebut dari Nabi, baik perkataan, perbuatan, takdirnya tadi, juga sifat beliau. Jadi kalau ada informasi bahwa Nabi kepalanya besar, matanya lebar, itu juga hadis tentang sifat beliau. Maka ibu bapak, hadis itu berita. Maka dulu awal-awal disebut sebagai khobar, berita. Namanya berita, yang melaporkan berita itu banyak, tapi juga ada yang sedikit. Kalau saya ngomong begini sampai membuat laporan, press release, bahasa menyampaikan sesuatu, kira-kira ada berapa laporan di sini? Ada sejumlah ini, redaksinya beda-beda. Begitulah hadis. Nabi sholat, yang angkat banyak, lapor kepada generasi berikutnya sesuai dengan cara dia melihat Nabi sholat, maka menjadi beragam. Jauh ini saya berdiri aja, hadis laporan. Jadi kalau ini yang paling banyak diinformasikan di hadis. Nabi itu sangat takbir, Allahu Akbar, sendangkap tangan kanan di atas tangan kiri. Ini kira-kira berada di mana Pak? Di tubuh saya ini di bagian mana ini kira-kira? Kalau ibu lihat di mana ini? Di mana Pak kira-kira di sini? Nah, di atas perut. Ada lagi yang di mana? Di bawah dada. Ada lagi yang lain? Di atas pusat. Bayangkan kalau hadis pertama tadi mengatakan di perut. Orang yang tidak hadir saat ini sangat beri informasi Pak Hasan itu waktu sedang di atas perut. Yang satunya melaporkan muridnya yang di Banyumanik di dada. Yang satu lagi di pusat. Besok diadakan orang Banyumanik, orang Jatingaleh, orang mana kumpul lomba sholatnya Hasan Asy'ari. Kira-kira podo. Itulah yang disebut dengan hadis. Laporan tentang fakta apa yang saya lakukan, tapi laporannya hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4, hadis 5, hadis 6 dalam satu amalan. Maka Bapak Ibu, bicara soal hadis, dia adalah khobar, berita yang kemudian diverbalkan oleh sahabat, digetok tulangkan kalau kita menyebut kepada generasi berikutnya. Lalu apa bedanya dengan sunnah? Bapak Ibu, di awal jahiliyah istilah sunnah itu sebenarnya biasa digunakan untuk membuat sesuatu yang baru. Sunnah itu ada syariat Arab yang menyebutkan itu mengasah besi menjadi pisau. Jadi tadinya batangan besi, tapi kemudian setelah diasah menjadi pisau. Maka menjadi sesuatu yang baru. Maka itulah sunnah. Asalnya untuk materi. Ada materi baru, maka itu adalah sunnah. Ya. Dari pohon jadi gedung. Wah, itu ya. Jadi semula istilah sunnah itu adalah untuk menyebut hal baru, bahkan lebih spesifik ke materi. Tapi lama-lama dibawa ke laku. Nah, namanya perkembangan istilah. Jadi kalau ada lagu baru, tadinya tidak ada, maka ini adalah lagu sunnah. Contohnya, setiap Jumat Pak Rektor pakai sepatu olahraga yang biasanya nggak ada yang melakukan itu. Lama-lama ada yang ngikuti, Wakil Rektor atau pengen akhirnya ngikuti sepatu olahraga. Lalu semua dosen pakai sepatu. Namanya sunnah, ada lagu baru. Itu awal kata sunnah. Maka siapapun yang melakukan asal itu menjadi
kemudian diikuti banyak orang, maka itu kemudian menjadi satu sunnah. Makanya tarifnya itu thariqah, cara, waktu. Nah, zaman itu, zaman Nabi, kata ini digunakan untuk hal yang positif maupun yang negatif. Jadi kalau sampean tahu, pokoknya ada orang yang membuang sampah di kolam, besok diikuti. Kabeh berlin, itu namanya sunnah. Tapi sunnah yang sayyi'ah. Kalau yang bagus namanya sunnah hasanah. Maka sunnah itu punya makna di era Nabi itu yang ada yang baik, ada yang buruk. Makanya Nabi juga pernah menyampaikan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Jadi sunnah punya makna positif juga punya makna negatif. Tapi kalau sekarang mengalami penyempitan, kalau disebut sunnah kira-kira bagus atau jelek? Itu sama dengan istilah bid'ah. Bid'ah itu jelek apa baik? Mesti jelek. Padahal aslinya bid'ah itu sesuatu yang baru, sama. Bisa jelek, bisa baik. Karya Allah yang ada di muka bumi, termasuk bumi, langit, semua itu bid'ah. Karena sang penciptanya disebut badi'us samawati wal ardh. Allah menciptakan langit dan bumi. Ciptaannya namanya bid'ah. Kira-kira yang apa ya? Karya Allah. Nah, maka kata bid'ah itu awalnya sama, netral. Ya ono sing apik, ya ono sing elek. Sunnah ya gitu, ada yang baik, ada yang buruk. Nanti seiring perkembangan, lalu sunnah itu kembali jadi terbatas. Di era Syafi'i juga, sunnah itu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Nah, itu namanya membatas. Menjadi istilah dalam ilmu hadis nanti itu yang dikembangkan. Masa dari Nabi SAW ada banyak redaksi lah, ada ma'udhi fa'ilan Nabi. Semua yang bersumber dari Nabi, ingkolin, awfirin, awtakririn. Ternyata definisinya jadi ketemu antara hadis sama sunnah sama. Ini yang dilakukan oleh ulama, sekalipun sebenarnya sesuatu yang berbeda. Nyatanya dulu para ulama ada yang dinilai Imam Sufyan itu alim fil hadis la fi sunnah. Al-Auza'i alim fi sunnah la fil hadis. Ada ulama-ulama yang digelari dia orang yang alim di bidang hadis tapi bukan di bidang sunnah. Ada yang alim di bidang sunnah tapi tidak alim dalam bidang hadis. Tapi kita masih dalam takrif yang sama, tidak membedakan antara hadis maupun sunnah. Nah, ini supaya kita ngerti letak titik di mana perbedaan. Saya ingin bermain-main sebentar. Bapak Ibu, dalam membuat takrif itu ternyata memang butuh namanya jami' mani. Menghimpun seluruh komponen yang ada dalam takrif itu, tapi menghalangi yang tidak masuk. Saya ingin tahu definisi kursi itu apa? Kursi itu apa? Tempat duduk. Berarti ibu-ibu sekarang sedang duduk di atas kursi. Karenanya tempat duduk. Berarti belum manik, artinya masih banyak hal yang masuk ke dalam definisi kursi. Apa kalau gitu? Masih ada pembatas yang lainnya. Kira-kira apa? Tempat duduk berkaki. Jadi kalau ini ada tempat duduk berkaki, ini kursi. Nah, mulai ragu lagi lah. Ini enggak Pak, itu dengklik Pak. Bukan. Jadi ada yang lain. Karena Bapak Ibu sering kadang duduk di depan rumah itu ada namanya kursi enggak? Ya. Karena enggak punya kaki Pak. Nah, tunggu
Soal kemudian nanti ternyata kakinya 3, kakinya 4, atau kakinya 1, tidak ada masalah. Tetap tarifnya adalah kursi. Kalau di sini dikasih putar, maka kenal dengan kursi putar. Kalau ini diberi goyangan, kita menyebut kursi goyang. Masih tetap namanya kursi. Itu namanya jamik manik. Jadi kenapa memahami taklif itu penting? Maka saya kembalikan kepada hadis sama sunnah. Aslinya sesuatu yang berbeda, tetapi ulama hadis mempertemukan. Tapi sebenarnya ada tetap titik perbedaan antara sunnah sama hadis. Hanya ini karena yang membesarkan perbedaan itu kelompok orientalis, maka tidak banyak yang menggunakannya. Tapi sebenarnya ulama-ulama dahulu sudah membedakannya seperti yang saya sebut tadi. Ada orang yang faqih fil hadis la fis sunnah, tapi ada yang faqih fis sunnah la fil hadis, tapi ada yang faqih fis sunnah wal hadis. Itu artinya dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa itu? Nah, saya menyebutnya sederhana itu, hadis adalah data, sementara sunnah adalah lakunya, sumbernya, faktanya. Bapak Ibu, sekarang hari ini kita ngaji di ruangan ini jam 8 dimulai, dihadiri Pak Rektor. Ini faktanya. Tetapi sampean melaporkan kejadian ini macam-macam. Pak Rektor menggunakan baju putih didampingi oleh wakil rektor misalnya. Yang satu melaporkan pengajian hari ini dibawakan oleh Pak Hasan, hadir juga Pak Rektor. Hadis kedua. Hadis ketiga, ada ratusan jamaah mengikuti pengajian hari ini. Ada hadis keempat, faktanya satu, tapi laporannya. Inilah yang disebut sunnah dan hadis. Maka di dalam hadis itu ada yang satu hadis melaporkan banyak sunnah, tapi ada yang banyak hadis melaporkan satu sunnah. Bisa terbalik. Contoh, Ibnu Abbas melaporkan bagaimana cara Nabi sedekap saat sholat. Aisyah menceritakan hal yang sama, takbirnya Nabi soal sholat. Istrinya yang lain, Maimunah, melaporkan Nabi mengangkat tangan saat sholat. Ini ada berapa hadis ini? Faktanya ada satu atau banyak kira-kira? Bisa banyak, bisa satu. Tapi misalnya itu satu fakta, tapi laporannya banyak. Itu namanya satu sunnah dalam beberapa hadis. Tapi ada dalam satu hadis beberapa sunnah. Minal fitrah khamsun, al-ihtikam, wal istihdad, wa nadful abad, dan sebagainya. Dalam sunnah ada fitrah, kata Rasulullah, khitan, potong buku, potong bulu ketiak, potong bulu kemaluan. Apakah itu dilakukan secara bersamaan? Tidak, itu namanya ada fakta-fakta yang dilaporkan dalam satu hadis. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ini baru memahami buat hadis min ya, atau sunnah min. Belum sampai pada level iki soke apa enggak. Nah, itu persoalan. Bapak Ibu, karena hadis itu yang tahu betul adalah para sahabat, kita tidak di zamannya tidak bisa tahu. Orang iso takon dhewe karo sahabat. Lalu kita bertanya pada siapa? Ke pembuku yang paling awal. Maka kepada namanya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, dan lain sebagainya, yang memiliki himpunan data hadis tadi.
Al-Bukhari, dia terima dari guru saya dari gurunya dari gurunya, terus sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mata rantai yang disampaikan. Itulah yang kemudian dikenal dengan sanad. Disinilah yang Bapak Ibu kemudian diuji, benar apa tidak, nyambung apa tidak. Sampai datang ke saya tadi disuruh menemui Pak Hasan oleh Pak Rektor untuk minta pendapat ABCD misalnya. Terus sama tahu-tahu menurut saya katanya dari Pak Rektor, sampai disuruh siapa? Itu namanya orangnya. Padahal sama kan hanya tukang sapu misalnya. Saya dari atasan Pak Kepala Biro. Tidak apa-apa itu langsung dari rektor. Tidak Pak, tapi katanya dari Pak Wakil Rektor. Pak Wakil Rektor dari Pak Rektor. Nyambung. Tapi begitu diteliti orangnya, tukang sapu ini jarang datang ke kampus. Mana nih? Namanya rawinya tidak handal ya begini. Tidak. Atau wongnya rapat sehat. Saya temui Pak Hasan. Dulu ketawa loh, kalau aneh, masa aku percaya ini datanya dari. Ini namanya uji validitas sumber dari sebuah hadis. Maka nanti kalau diragukan maka hadisnya dinilai dhaif. Tapi kalau diyakini sanggup diriwayatkan oleh orang-orang yang mumpuni, wah ini sahih. Nah, ini pengertian secara umumnya. Kalau detail sangat membutuhkan waktu. Nah, itu satu semester biasanya. Untuk meneliti hadis ya saja, satu hadis saja itu satu semester. Banyak ya. Karena ada ilmunya untuk meneliti. Nah, intinya Bapak Ibu rahimahullah, untuk memahami as-sunnah as-shahihah yang ditekankan dalam tarjih itu, yang dimaksud adalah sesuai takrifnya para ulama hadis. Maka apa yang saya sampaikan tadi, takrifnya sunnah yang dimaksud adalah al-hadis, bukan dari yang lain. Makanya sumber rujukan dari tarjih selain dari Al-Quran dan penjelasannya tafsir juga diambil dari hadis-hadis yang sahihah. Inilah yang kemudian menjadikan keragaman. Kenapa putusan yang diambil tarjih berbeda dengan putusan yang diambil mungkin oleh Ba'sul Masail, oleh Salafi, oleh yang lain. Contohnya Bapak Ibu soal membaca iftitah sholat, kita menggunakannya apa? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masjidina. Adanya di mana? Nah, ini yang penting supaya ngerti kenapa tarjih memilih ini. Ini adalah ucapan Nabi sendiri. Yang kedua, sumbernya di Sahih Bukhari. Kan bunyinya karena Rasulullah SAW sakata sakatan baina takbir wal qiraah. Nabi itu diam sejenak antara takbir dan membaca Fatihah. Diamnya itulah yang ditanya oleh sahabat, apa yang kau ucapkan Nabi saat diam antara takbir dan membaca Fatihah? Allah menjawab dalam Sahih Bukhari, Allahumma ba'id baina baina khataaya kama ba'adta baina masjidina. Tetapi perlu dilihat di hadis yang lain, di kitab hadisnya Imam An-Nasai As-Sunan, itu ada sahabat yang berdoa di belakang Nabi itu renung itu apa ya? Secara sir tapi terdengar oleh Rasulullah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
Kalau saya kesimpulannya boleh Bu. Jadi doa ngarang diri dalam sholat itu boleh. Syaratnya satu, direstui oleh Nabi. Itu yang paling gampang ya, daripada susah tidak mungkin dapat itu ya yang sudah ada contohnya, atau doa yang dikarang oleh sahabatnya tapi direstui oleh Nabi. Itu cara Muhammadiyah, boleh aman. Paham ya maksudnya? Kenapa milihnya Allah baik-baik? Itu yang cara yang diberikan Rasulullah sendiri, ucapan yang diberikan Rasulullah sendiri. Kenapa tidak milih yang kedua, yang ketiga? Padahal kalau baca hadis nanti akan ketemu lebih dari 11 model baca iftitah. Doa rukuk, doa sujud lebih dari 11 macam kalau baca hadis. Tapi kalau baca HPT mesti akan diberikan satu. Baca fikihnya Syafi'i akan diberikan satu. Karena dia memilih. Imam ini memilih ini yang paling bagus, ini yang paling tepat, ini yang paling kuat. Penting kalau ada yang beragam gitu, namanya ikhtilaf. Tapi bisa juga tanam ragam. Bapak Ibu, kalau ada informasi berbeda, sikap kita seperti apa? Nah, ini saya contohkan. Si A bertetangga dengan si B 15 tahun. Si B ini menurut amatan si A mokel mandut karena setiap hari tidak pernah ngomong kasar. Bahkan anak-anaknya sudah SMA saja kadang disuati. Kesimpulannya B ini menurut Bapak Ibu apa? Pembaca luar, bukan si A. B ini orang yang seperti apa? Baik kan? Baik, lembut. Rupanya si B pindah setelah 5 tahun bertetangga ini dengan si C bertetangga di sini. Sebentar-bentar lihat teriakan-teriakan, marah-marah. Bahkan kadang keluar ungkapan pada anaknya, kalau kamu nggak betah di rumah, nggak usah pulang sekaligus. Kira-kira kesimpulan si C selama 5 tahun bertetangga ini apa? Bapaknya galak, ya, keras. Itu namanya ada dua berita. Si B itu lembut, tapi di lain kesempatan ada berita si B ini galak. Nah, kalau dalam ilmu hadis ini namanya ikhtilaf. Cara menyelesaikannya satu, seperti Hanafi itu tarjih dulu. Tarjih itu mencari yang paling kuat. Informasi orang yang ketemu 15 tahun dengan yang 5 tahun kuat mana Pak? 15 tahun. Maka putusannya adalah Bapak ini baik. Pakai pendekatan tarjih. Tapi kalau pakai pendekatan nasi mansuh itu dalam hukum berita yang terakhir menggantikan atau menutupi berita yang awal. Yang terakhir dengan siapa Pak? C. Berarti Bapak ini galak. Tak ketemu Pak, tetap pakai tarjih maupun nasihat. Tapi ada yang menggunakan al-jambu kompromis. Janjinya Bapak ini wonge apian, tapi kalau ada yang nggak beres, Bapak ini tetap keras. Betul kan? Kompromis. Itu sama dengan Bapak Ibu kalau baca hadis soal sujudnya Nabi, ngangkat lutut dulu, tangan dulu itu. Dua hadis itu ada. Bukan sekedar pokoknya sing ngene iki dendeng, kemudian anu nih oke. Yang begitu itu karena dia memilih kelompok tertentu, memilih seperti ini. Sampai sujud, duduk, sikilnya ditekuk, ono sing ora, itu mesti glendeng. Nah, ini salah. Seolah-olah membuyarkan sholatnya sama sekali. Padahal sikilnya lagi mengulen, tahiyat tasawuf ono sing goyang ini, ono sing goyang itu, ada yang goyang kebun, macam-macam. Ono sing kenceng mulai awal. Interpretasi sebenarnya. Nah, itu banyak. Tapi intinya belajar hadis, belajar sunnah itu menghadapi dinamika seperti itu. Belum soal kesohihannya harus diteliti,
mengambilnya yang benar. Masih ada yang lain mengambil yang benar. Berarti kita sikapnya sebagai warga Muhammadiyah. Wong yo ngaji hadis dhewe yo ora duwe yo ditape yo ora duwe. Percaya kepada para ulama yang sudah memilihkan yang terbaik dengan kaidah yang terbaik itu. Sebenarnya itu kesimpulannya. Tetapi jangan ikut-ikutan. Hadisnya soalnya kan tidak ngerti gitu. Ya, tapi kalau yang berbasis putusan-putusan itu sudah dipilihkan oleh para ulama. Soal kemudian ketemu orang yang berbeda menemukan hadis yang lain, kalau kita tidak paham serahkan pada ahlinya, tanyakan ke orang tadi, Mas ini kok ada hadisnya yang katanya ini juga sahih, ini katanya juga sahih, gimana? Nah, supaya bisa dilakukan cross check. Saya kira itu Bapak Ibu rahmatullah, waktunya memang sampai jam 9. Saya tidak tahu mestinya harus ada dialog. Ya ini tadi karena sebenarnya ada beberapa materi satu semester harus dituntut dalam waktu hanya 1 jam, sehingga akan cepat. Mudah-mudahan ya ada yang dipahami. Tapi kalau tidak, ya nanti diulangi lagi. Saya kira demikian. Monggo kalau mungkin ada satu atau pertanyaan. Baik Bapak, terima kasih atas materinya. Ini memang butuh waktu yang panjang ya Bapak Ibu, karena tadi materi hadisnya sangat menarik sekali. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama menghormati para muslim ini. Tadi ketika dikatakan taklifnya hadis yang mengenai perkataan pelaku satu lagi takdir ya, seluruhnya itu dari mana? Pertanyaan dari saya, mengapa yang pertama dulu ada nggak hadis yang riwayat dari netizen? Secara beliau kan juga sedikit banyak pernah hidup langsung bersama Nabi. Jika ada hadisnya seperti apa? Kalau tidak ada, mengapa gitu? Kenapa tidak seperti Aisyah yang banyak meriwayatkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, biar nggak lupa. Baik, Khadijah, istri Nabi, bertemu dengan Nabi saat pewahyuan sampai dakwah masa awal. Tapi hadisnya ada tidak? Ada, tapi tidak banyak. Hanya beberapa berintil. Di dalam Musnad Ahmad itu ada. Jadi ini sering dijadikan dasar oleh orang-orang orientalis, orang yang hidup bersama Nabi lama saja, dan banyak hadisnya dibandingkan dengan Abu Hurairah bertemu dengan Nabi hanya sekitar 2 atau 3 tahun lah, tapi hadisnya 5.000. Logikanya kayak apa? Bapak Ibu, hadis itu berita yang muncul di era belakang. Di era belakang. Sekarang saya bertanya, kalau sahabat ingin tahu Nabi melakukan apa, mengucapkan apa, caranya bagaimana? Datang, tanya. Kira-kira sahabat tanya ke sahabat yang lainnya lebih banyak kah? Atau lebih banyak sahabat langsung bertanya pada Rasulullah? Ini nalarkan aja. Pasti masih lebih banyak dia ingin konfirmasi langsung kepada Rasulullah. Nah sekarang kita beralih ke generasi tabi'in. Tabi'in itu tidak bertemu dengan Nabi. Kira-kira akan lebih banyak bertanya tentang Nabi atau diem-diem saja? Hampir semua tabi'in tanya. Tanyanya kepada siapa?
Sahabat ini sahabat yang masih hidup atau yang sudah mati? Yang masih hidup. Khadijah sebelum Nabi hijrah sudah tidak ada. Sementara sahabat Nabi di era di eranya Khadijah kira-kira berapa orang? Masih beberapa gelintir orang saja. Jadi era Nabi lingkungannya sahabat, ini era tabi'in. Maka generasi ini tanyanya kepada sahabat-sahabat ini, dan itu pun sahabat-sahabat kecil yang umurnya masih panjang. Ibnu Umar, Aisyah, Abu Hurairah. Ini tumpuan pertanyaan, Nabi dulu kayak apa? Sehingga hadis mereka ini lebih banyak daripada hadis orang-orang masa awal. Abu Bakar, Umar, apalagi Khadijah yang masih ada di sini. Paham ya? Hadisnya Abu Bakar itu hanya ratusan. Hadisnya Umar, lama mana Abu Bakar bertemu dengan Nabi dengan Abu Hurairah? Jauh dengan Abu Bakar, mendampingi seluruh beliaunya kayak apa? Tapi hadisnya sedikit. Kenapa? Karena gak banyak yang tanya kepada Abu Bakar. Mereka sudah tahu sendiri Rasulullah era itu. Paham ya cara? Tapi inilah yang biasa digunakan oleh orang talis. Hadis itu banyak yang palsu. Kenapa? Itu kan ini Abu Hurairah ketemu aja sebentar, tapi sudah ribuan. Abu Bakar banyak ratusan. Nah, tapi kalau orang berpikirnya ini berita mas, sementara berita tidak seperti sekarang. Hari ini terjadi, hari ini juga dilaporkan. Kalau dulu belum ada, malah tidak usah dicatat lah, nanti khawatir campur-campur kalau Al-Quran. Tapi setelah era belakang, Nabi sudah tidak ada. Ini ingin tahu Nabi melakukan apa baik susah. Tanyanya ke siapa? Sahabat Nabi yang dulu masih kecil, muda-muda itu Abu Hurairah. Maka orang-orang inilah yang banyak bedanya. Termasuk Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda bertemu dengan Nabi. Tapi itu pun wafat tahun 50-an. Sahabat Nabi yang wafat agak banyak nilainya itu 70-an. Tapi ada sahabat yang mati pada tahun 100-an. Ada, tapi kan nilainya nggak banyak. Ono wong tuwa. Sama kalau ingin tahu tentang Soekarno, tanyanya siapa? Sekarang. Aku pun saya Megawati anaknya. Nah itu sangatnya Ali. Sangatnya Ali itu sangat pendek. Tapi kalau sangat ke aktivis PDI kenalan dengan Bu Mega, itu Ciptowo. Sangat iso-iso tidak valid, sudah bergeser, sudah ada interpretasi pembawa beritanya ini. Ya, saya kira itu. Jadi intinya riwayat Khadijah ada, tapi tidak banyak. Banyak yang iman itu hanya 40 kalau nggak salah. Maka itu pun hampir sama isinya, hanya beda redaksi. Beda dengan yang lain. Padahal rawi perempuan, istri-istri Nabi semuanya punya riwayat. Yang terbanyak adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia dikenal sebagai muksirun fil riwayat. Ada 2.200-an hadis, tapi masih kalah dengan Abu Hurairah 5.000-an hadis. Di bawahnya Ibnu Umar sama Ibnu Abbas. Nah, itu anak-anak muda dulu kecil. Ya, dari ibu ada yang bertanya? Dari ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Oh itu ada bapak-bapak pojok anak baca. Dasar laki-laki ini karena jam 9 kontaknya. Saya harus ke Jogja masalahnya. Ya, ada acara di Jogja. Untuk mengiyakan acara ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya sepakat darurat hadis
bulan Ramadan setan itu berbelenggu gitu ya. Ya itu di hadis ya Pak. Di hadis. Cuma di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf terutama itu awal-awal sampai berapa itu menjelaskan tidak ada setan itu berbelenggu di situ. Bahkan menjelaskan setan yang ketika itu menggoda manusia disuruh ke neraka, kemudian yang Adam itu ketuanya disuruh ke surga. Nah, saya pertanyakan ini Pak, apa bahaya dari hadis-hadis atau bagaimana kita bisa memilah antara hadis yang itu sah, kemudian yang itu bukan hadis, itu kadang itu sangat sulit untuk menentukan. Terima kasih. Baik, untuk menentukan itu Quran atau bukan sederhana. Cek dari surat Al-Fatihah di mushaf itu sampai surat An-Nas ada, maka itu adalah Al-Quran. Selesai ya Pak? Jadi jangan katakan Quran ketika di cross check di mushaf Quran tidak ada, walaupun sama-sama berbahasa Arab. Sederhana. Cek dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas ada. Biasanya pas Ramadan motornya. Berarti itu Quran. Begitu pula dengan hadis. Itu hadis atau bukan? Cek di dalam kitab-kitab hadis. Tidak ada di dalam kitab hadis. Namanya hadis palsu. Masalahnya sampean tidak punya kitabnya. Tapi sekarang kan sudah banyak aplikasi. Browsing aja kadang-kadang ditemukan masih ada. Dikatakan hadis, tapi sebenarnya di kitab hadis tidak ada. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Jadi hadis, cari di mana kitab hadis. An-nadhafatu minal iman. Cari dalam kitab hadis manapun, agak ketemu. Wis kadung di-share, sudah kadung dikutip makalah jurnal sisa. Semuanya sekarang. Kalau orang hadis kan ngecek, Pak, saya ingin tahu kalau ada di tengah jalan orang berseragam polisi, kira-kira polisi betul atau bukan? Nah, ngeceknya gimana? Ngecek pertama takon wonge mesti polisi Pak Bos. Tapi ngecek yang benar, cari di dalam buku induk kepolisian. Dia punya NLP di dalam. Kalau punya, berarti dia polisi. Bahkan ada orang yang gondrong, orang tahu pakai seragam polisi, ternyata dia polisi. Itu adalah dia punya nomor induk polisi. Itu yang namanya polisi. Melihat ini soke atau tidaknya. Nah itu. Yang kedua, kok bingung Pak? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun nar wa sufidat sayatin. Setan-setan dibelenggu. Ini yang terakhir tadi itu. Ini sih benar ini hanya soal pemahaman Pak. Itu podo kalau kita ini yang puasa Arafah, mansoma yauma Arafah itu ghafarallahu dzunubahu ma taqaddama atau sanah madya wa sanah al-ardi misalnya. Diampuni dosanya tahun lalu dan tahun berikutnya. Lalu pikiran kita, boleh ngono, iki wis diampuni, sesuk malih itu wis diampuni, nyawa diampuni. Kan salah kaprah. Bapak Ibu, sekarang kita berada di bulan Juli 2024. Nah, yang dimaksud diampuni dosa yang tahun lalu adalah tahun 2023. Tahun berikutnya adalah tahun 2024 sampai sekarang, itu maksudnya. Artinya yang sudah berjalan. Oh, belum dilakoni, belum berdosa, aneh. Nah, itu sama dengan tadi. Dibelenggu setan itu dalam bentuk pasif Pak. Dibelenggu. Siapa yang membelenggu? Ya manusia yang berpuasa itu sendiri. Jadi kita mau curi-curi kesempatan mencicipi apa? Itu setan sedang menggoda. Begitu sama saya puasa, maka setan
genggaman Gusti Allah. Omah antuk yo sing dodolan yo salahan kan begitu jadinya. Bukan yang membelenggu adalah diri kita yang berkuasa. Maka itu hanya soal cara memahami teks ini. Ya, saya kira demikian. Ini sudah waktu 4 jam mungkin. Mudah-mudahan Bapak Ibu rahmatullah ngaji seperti ini menjadi hal baru dan mungkin digali lebih jauh sehingga nanti masih ada kemungkinan pertemuan berikutnya. Nanti banyak contoh-contoh hadis yang problematis yang mungkin nanti bisa kita diskusikan bersama. Saya kira demikian, kurangnya mohon